Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan cara untuk membuat poligon dengan menggunakan aplikasi QGIS. Di tahap awal kita buka dulu aplikasi QGIS ya yang sudah diinstal ya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk peta latar belakangnya kita akan menggunakan peta dari misalnya dari Google Maps ya. Caranya ya kita buka dari HCMGIS. Bagi yang Bapak Ibu belum menginstal HCMGIS ini bisa diinstal di plugin ya, plugins. Diklik plugin, kemudian manage install and plugin. Nah, ini harus ada koneksi internet ya untuk bisa menginstal ini. Kemudian pada bagian browsernya diketik HCMGIS. Nanti akan muncul, nah klik install di sini. Saya udah install ya, jadi nggak perlu lagi untuk di reinstall. Jadi klik install. Setelah selesai, harusnya nanti akan muncul di sini HCMGIS. Nah, kemudian setelah HCMGIS-nya diinstal, kita klik pilih base map ya. Base map nanti kita bisa pilih Google Satellites. Nah, ini Google Satellite. Kita lihat wilayah Indonesia. Kita pilih ya, salah satu objek yang akan kita jadikan sebagai peta latar belakang atau base mapnya untuk pembuatan poligon tersebut. Kita pilih misalnya lahan sawah ya, lahan sawah. Oke, misalnya kita pilih petakan ini ya, petakan ini sebagai latar belakang untuk pembuatan poligonnya. Nah, setelah kita tentukan ya petakan mana yang akan kita buat poligonnya ya. Kemudian tahap pertama adalah kita siapkan dulu ya, kita siapkan dulu di folder kita ya, tempat untuk menyimpan SHP yang akan kita buat nanti ya. Tentukan saja misalnya di mana gitu ya. Nah, setelah kita buat foldernya ya, folder yang akan kita jadikan tempat menyimpan SHP itu nanti, kemudian kita lanjut ya untuk tahap berikutnya, yaitu kita arahkan kursor ke layer ya, klik layer, kemudian pilih create layer ya, create layer yang bagian atas nih, kemudian pilih new save file ya. New save file, klik, akan muncul jendela seperti ini. Nah, kemudian pada bagian atas ada file name, pada bagian ujungnya ada kotak kecil ya, ada titik 3, kita klik itu. Nah, kita arahkan di mana kita akan menyimpan polygon save file kita tadi atau polygon SHP tadi. Saya misalnya simpan di sini, kemudian kita kasih nama ya. Jadi setelah diklik foldernya, kita klik ya, misalnya kasih nama apa gitu kan, tes pembuatan poligon. Nah, setelah namanya dibuat ya, setelah ditentukan foldernya, kita klik simpan. Oke, ini sudah namanya sudah terbuat ya. Kemudian geometri tipenya kita pastikan ini adalah di geometri tipe, kita klik ya, pilih poligon ya, pilih poligon, klik poligon. Nah, setelah itu semua cukup ya, kemudian kita klik OK. Nah, terlihat di bagian kiri ya, di jendela layer sudah muncul poligonnya ya, layernya maafnya, layernya sudah muncul. Nah, sekarang kita akan buat poligon. Jadi ini poligonnya belum jadi ya, ini baru layernya yang sudah jadi. Nah, layer ini kita klik ya, kita klik yang di bagian kiri ini, kita klik, kemudian kita klik ada nih tuh yang kayak pensil ini ya, yang tulisannya toggle editing. Toggle editing kita klik, kemudian setelah diklik ini akan muncul ini ya, pilihan ini. Nah, kita klik yang ini nih, add polygon feature. Sebelah kiri ini ada, sebelah kanannya toggle editing itu ada
tombol Add Polygon Feature, kita klik. Nah, ini sudah mulai kita bisa untuk membuat poligon. Cara pembuatan poligon adalah kita klik satu-satu di sepanjang garis petakan atau blok yang akan kita buat poligonnya. Misalnya seperti ini, klik 1, tarik 2, 3 ya, seterusnya. Jadi diklik satu-satu mengikuti garis yang ada. Agar lebih akurat, mungkin kita bisa perbesar ya, perbesar tampilan poligonnya sehingga lebih mengikuti batas-batas lahannya. Jadi dikliknya di sini ya, diklik di sini, zoom in ya, diarahkan ke bagian yang akan kita buat poligonnya. Nah, kita klik lagi yang di sini ya untuk kembali ke proses digitasi namanya ya ini. Nah, muncul lagi, kita klik lagi ya, disusuri ya. Proses ini tentu saja membutuhkan kepastian tentang batasan poligon ya. Jadi kita harus pasti dulu batas-batas lahannya itu yang mana, sehingga nanti kita tidak asal ya dalam membuat batas-batas poligon tersebut. Jadi disusuri ya batas-batasnya. Nah, kalau misalnya batas-batasnya nggak jelas, ini tidak sebaiknya kita tidak melakukan proses digitasi seperti ini ya. Ini digitasi seperti ini hanya kita lakukan setelah kita mengetahui secara persis batas-batas lahannya. Oke, ini kembali ke titik awal ya, kembali ke titik awal. Nah, setelah mendekat titik awal, kita klik kanan ya. Akan muncul ini, kita okekan saja. Nah, jadilah poligonnya. Jadi poligonnya sudah terbentuk seperti ini ya. Sudah jadi berarti ya. Setelah selesai seperti ini, kita klik lagi yang pensil ini ya, toggle editing, atau kita bisa pencet ini save layer edits ya. Nah, ini sudah kesimpan ya, sudah kesimpan. Nah, karena kita sudah selesai poligonnya jadi, ini bisa kita klik lagi ya toggle editing untuk keluar dari menu edit atau menu pembuatan poligon. Kita klik. Oke. Ini poligon sudah jadi ya, poligon sudah jadi. Kita bisa menggonta-ganti warnanya dengan cara klik kanan ya di yang sebelah kiri pada layer. Ada poligon, kita klik kanan, kemudian akan muncul ini jendela seperti ini. Kita pilih properti, warnanya bisa kita ganti ya. Di sini kan tadi warnanya apa nih namanya nih, merah atau apa ya, jingga ya. Pada fill, ini di fill, menu fill bisa kita ganti, misalnya kita ganti menjadi warna kuning ya, berubah jadi kuning, atau kita ganti warna lain juga bisa. Ini di fill ini ya, di fill, di simbologi ya, bersihkan simbologi, kemudian fill, kita bisa gonta-ganti. Misalnya kita ingin poligonnya transparan ya, kita bisa ganti dengan ini aja yang ada frame aja ya, yang tanpa isi. Misalnya framenya warna merah gitu ya, kita klik, nah warna merah, garisnya aja ya, tengahnya kosong dan kelihatan di belakangnya seperti apa. Nah, jadi demikian ya cara pembuatan poligon ya dengan menggunakan aplikasi GIS, dan kita bisa cek ya ini di folder tempat kita menyimpan tadi apakah benar ada di situ ya. Tadi saya simpan di sini. Tes pembuatan pengguna inilah ya poligon baru tadi yang barusan kita buat ya hari ini ya. Baik, jadi demikian ya cara pembuatan poligon dengan menggunakan aplikasi GIS ya. Saya pikir cukup mudah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.